Kan kamu basically kamu pakai hijab kan, terus kamu pada saat grand final kamu rela buka hijab. Apa sih yang kamu rasain pas kamu terpilih jadi Mbak Wonosobo gitu? Juara satu. Gitu. Feeling pertama ya, perasaan pertama. Iya. Aku kaget, shock. Kaget. Kayak, wah ini bener-bener yang kaget, shock, nggak percaya. Aku ngimpi apa enggak kayak gitu. Aku mah kayak nggak percaya. Soalnya tuh sama sekali di luar targetku mas. Lebih jauh dari targetku, sangat jauh banget. Karena selain aku jadi juara satu, kebetulan aku tuh dapet juara kategori yang lain juga. Oh gitu. Double piala gitu-gitu. Nah, aku tuh sama sekali sampai nangis. Aku tuh sakit speechlessnya, nggak ngerti ngomong ini ngimpi apa enggak sih. Aku tuh habis itu tuh setelah aku merasa kaget, berapa detik kemudian aku, ya Allah aku di Jawa Tengah mau ngapain kayak gitu. Aku nggak boleh ngecewain Wonosobo yang udah milih aku nih, gini-gini langsung kayak bebannya tuh numpuk seambruk gitu. Itu pas di panggung juga perasaan itu yang hadir. Iya, muncul semuanya di panggung, campur aduk. Aku kayak nggak percaya sampai mungkin beberapa foto-foto gitu tuh aku kayak yang cuma diem gitu saking nggak percayanya mas. Sampai ada beberapa foto tuh aku cuma ekspresinya diem aja saking bingungnya, aku bingung banget. Terus habis itu ya udah mulai menguasai diri tuh setelah mungkin 5 menitan lebih lah bisa menguasai diri. Lama ya? Senyum. Iya. Orang yang paling berpengaruh dalam hal itu siapa? Mbakku. Mbak. Jadi mbakku tuh orang yang aku ajak kong kali kong. Ceritanya ini aib sih sebenarnya. Aib banget ya Allah, aku merasa berdosa kalau ceritanya. Jadi itu dulu waktu aku ikut duta wisata, gara-gara aku dengar orang tuh harus cantik gini-gini, stereotipnya yang kayak gitulah secara fisik dan lain-lain. Aku tuh sampai lepas jilbab loh. Lepas jilbab. Aku lepas jilbab. Iya, foto kamu nggak pakai sanggul jilbab kan? ya? Nah, itu aku lepas jilbab. Padahal waktu itu aku masih ngelesin ngaji. Dan itu kalau orang tua aku tahu pasti nggak dapet restu dong. Iya. Dan Berarti itu kamu pasti ngumpet-ngumpet dari melawan orang tua. banget sama terutama mamaku ya. Mama tuh orang yang nggak mau dikhianati anaknya persoalan aurat kayak gitu. Walaupun nggak bisa nutup aurat yang kayak orang lain gitu, tapi seenggaknya tuh kamu harus pakai kerudung dari aku balik sih. Sebelum aku balik lah aku udah disuruh pakai kerudung sama mama. Nah, mbakku itu teman yang bisa diajak kong kali kong. Aku didanain buat ke salon rambut apa-apa kayak gitu. Aku bilang mbak jangan cerita sama mama sama papa. Oke, sebentar. Pada saat itu ini nggak sih untuk menjadi, aku sempat dengar sih, nggak tahu bener apa enggaknya. Ini aku clarify ke kamu. Untuk menjadi untuk terpilih menjadi Mbak Wonosobo itu emang harus persyaratannya lepas jilbab, dan beberapa tahun kemudian nggak apa-apa pakai jilbab kayak gitu. Jadi tuh kayak karena itulah stereotip yang nggak ngerti datangnya dari mana, itu tuh jadi emang menggariskan atau bikin apa namanya pernyataan sendiri bahwa kayak di Jawa Tengah tuh kamu kalau mau menang tuh ya yang harus siap pakai sanggul kayak gitu. Padahal setelah saya ikut faktanya internal di Wonosobo juga beberapa pakai jilbab ada. Walaupun dia nggak masuk juara kategori, tapi ada deh kalau nggak salah ada kok ada yang dapat kategori dia berjilbab gitu atau nggak ada, aku lupa ya waktu itu. Intinya ada yang pakai jilbab sampai di grand final. Itu pasti di Jawa Tengah itu. Di Wonosobo. Di Wonosobo. Dan di Jawa Tengah juga kayak Mbak Demak gitu-gitu tuh pakai jilbab sampai di grand final. Tapi ada juga yang nggak pakai selama karantina pakai jilbab, tapi waktu ini apa namanya grand final pakai sanggul gitu. Terus ada sanggulnya dimodifikasi, sanggul yang dihijab ala sekarang kayak gitu. Ya sebenarnya tuh stereotip yang menurut saya itu jelek ini sampai membuat saya itu rela lepas jilbab itu tadi mas. Dan ini sebenarnya harusnya tidak dipercaya gitu. Kalau ini tuh harus yang pakai sanggul gitu-gitu. Padahal kenapa aku nggak ngakalinnya pas karantina aku pakai jilbab, terus pas grand final tuh aku pakai sanggul gitu. Enggak mas, jadi kayak aku totalitas banget dari awal terus aku udah lepas jilbab. Ya itu pokoknya jangan dicontoh banget. Padahal sebenarnya, tapi akhirnya berangkat dari situlah aku meyakinkan bahwa setiap tahun berikutnya pokoknya harus dipastikan jangan sampai ada stereotip membedakan antara orang yang pakai jilbab sama nggak pakai jilbab. Di Jawa Tengah mau jilbaban atau nggak jilbaban itu harusnya diberikan apa namanya kesempatan lebih kayak gitu. Waktu itu kebetulan Kabak Promo Dinas Pariwisatanya kan ganti. Nah beliau itu sangat ini banget mas, apa masnya moderate banget. Mbak kita nggak ngelarang loh kalau kamu nanti mau pakai jilbab di Jawa Tengah. Ada loh orang yang pede dengan jilbabnya, ada orang yang emang
lebih merasa lebih cantik kalau nggak pakai jilbab. Kita sama sekali tidak melarang kayak gitu. Tapi karena stereotip itu sudah melekat dari yang sebelumnya senior kayak gitu juga kan akhirnya aku khawatir mengecewakan Wonosobo, akhirnya aku lepas jilbab. Tapi kamu mikir nggak sih setelah kamu menang beberapa hari kemudian gitu kan? Kan kamu basically kamu pakai hijab kan, terus kamu pada saat grand final kamu rela buka hijab. Ketika kamu pas menang ya, kamu pernah mikir nggak kalau seandainya aku mempertahankan hijab aku, mungkin aku nggak bakal menang gitu. Sempet mikir gitu nggak sih? Kalau itu nggak malah Mas. Nggak. Aku malah misalnya gini, kenapa aku nggak pakai jilbab terus aja kayak gitu. Kalau aku udah akhirnya aku jadi jatah menang gini kan, aku semakin banyak nggak pakai jilbabnya nih. Aku malah gitu memarahin diriku sendiri. Tapi kalau pada saat itu kamu kan anggapannya masih yang menang itu nggak pakai jilbab kan? Kan anggapannya masih seperti itu tuh. Terus kalau kamu pakai hijab, kamu nggak bakal menang dong pada saat itu. Aku nggak masih begitu. Pada waktu itu kan emang stereotipnya kayak gitu ya. Tapi aku nggak pernah ngerasa yang kalau aku pakai jilbab, aku nggak mungkin juara 1 nih kayak gitu. Aku nggak ngerasa kayak gitu. Tapi malah perasaanku tuh balikan daripada itu semua, Mas. Perasaanku justru malah harusnya tuh aku pakai jilbab aja loh. Kan menang kan gitu. Menang ya. Iya kayak gitu. Harusnya tuh pakai jilbab. Kan tapi nggak kepikiran itu ke yang stereotip tadi pas udah menang malah. Iya. Hunas ya, mungkin ngebantu juga sih itu mbaknya kamu itu yang nyaranin, oke, pakai sanggul gitu. Itu kesalahan lama lah ya. Yang nggak perlu diulang lagi di masa yang akan datang karena persoalan kayak gitu kan persoalan akidah orang masing-masing gitu dan jangan sampai kalau menurutku ya jangan sampai tuh kita maksudnya mempertaruhkan akidah kita lah Mas. Soalnya kayak gitu tuh kayak senangnya sementara doang loh. Kalau buat aku. Gitu. Soalnya ya apa sih habis jadi wisata jadi apa? Kalau lo nggak mau berusaha sendiri ya lo nggak jadi apa-apa kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, tapi setidaknya kan kamu dapat relasi. Oh iya kalau itu sih pasti. Aku masih merasakan sampai sekarang sih. Bahkan penilaian orang, oh ini Mbak Wonosobo itu sampai sekarang masih sampai dibawa. Sekarang masih dibawa dalam kompetisi apapun. Padahal setelah Mbak Wonosobo tuh aku punya ajang-ajang yang lebih lagi daripada Mbak Wonosobo. Jadi kamu kamu memiliki predikat sebagai Mbak Wonosobo pada tahun 2013. Itu bukan hal yang menggembirakan banget buat kamu. Iya, karena setelah itu aku ikut banyak ajang dan aku punya kejuaraan yang lain selain Mbak Wonosobo. Tapi entah kenapa orang-orang tuh kalau memperkenalkan aku sampai sekarang tuh masih ini Mbak Wonosobo loh gitu. Padahal aku sebenarnya pengen bilang aku loh pernah juara yang lebih dari Wonosobo kayak gitu. Tapi nggak bisa. Mungkin itu karena culture juga ya Mas. Karena ya tapi aku selalu bangga sih menjadi bagian daripada Mbak Wonosobo yang akhirnya melekat sepanjang hayat seolah-olah. Aku mau nanya nih, agak personal ya. Kamu ngerasa pinter nggak sih? Nggak. Ketika kamu terpilih menjadi mewakili Wonosobo kayak gitu kan. Menjadi mbak itu kan selain menarik dia juga otaknya harus jalan kayak gitu. Ketika kamu terpilih, kamu ngerasa nggak sih, oh ternyata dibandingin finalis yang lain aku pinter loh kayak gitu. Aku malah waktu itu tuh ada 2 orang yang menurut aku lebih pinter daripada aku. Kalau ngerasa pinter enggak, tapi aku merasa jadi orang yang beruntung. Tahu nggak Mas, setelah itu tuh aku karena aku tadi di waktu 5 menit waktu aku menjadi juara itu aku kan sampai aku mau ngapain di Jawa Tengah gitu karena aku merasa aku nggak sepinter yang orang lihat kayak gitu. Nah sebenarnya aku malah merasa ada 2 kandidat pinter yang menurut aku tuh dia lebih pantas. Kayak rivalnya aku nih yang gitu tuh aku kejar banget. Ada 2 orang yang menurut aku tuh pinter. Aku punya 2 kandidat sampai sekarang namanya masih ada dan dia sering WA-an sama saya masih keep in touch lah. Nah aku merasa cuma aku tuh di level beruntung Mas. Terus yang penting mungkin ketika aku nggak merasa pinter, salah satu kebaikan dari diriku sendiri nih, kan kita harus bisa analisis diri dong. Aku kekurangannya emang aku kurang pinter, tapi yang aku punya itu karena aku tuh bisa membawa diri Mas. Aku merasa kalau aku tuh sebenarnya nggak pinter, cuma confident aja doang. Modalnya tuh itu. Modalnya aku tuh pede di depan. Nah, permasalahannya yang 2 kandidat menurut aku ini, dia itu kurang pede ketika di depan umum. Gitu. Permasalahannya di situ. Iya, aku menganalisis beliau tuh kayak gitu. Padahal dia tuh sebenarnya lebih hebat daripada aku, tapi karena kurang punya rasa tingkat kepedean, percaya diriannya yang kurang, akhirnya dia tuh tenggelam gitu. Padahal kalau dia meng-up dirinya, mungkin dia akan lebih superior lagi tuh jadi yang jadi juara gitu. Susah nggak sih jadi Mbak Wonosobo? Susah Mas. Jujur susah dan aku merasa
menjadi manusia dengan dua kepribadian. Oh gitu. Kayak punya dua muka. Jadi nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Iya, nggak bisa. Waktu aku jadi Mbak Wonosobo ya. Beda kalau sekarang ya, aku nggak ngerti juga. Dan itu kembali ke individu. Tapi kan predikat kamu masih Mbak. Nah, aku kalau dibilang Mbak Wonosobo, pasti pembawaanku langsung beda nih. Langsung beda gitu. Begitu aku jadi gitu, kalau Mbak Wonosobo aku langsung kayak gini. Aku merasa kayak gitu. Harus karena bisa menyesuaikan ya. kita harus bisa menempatkan diri itu tadi. Kayak nggak bisa disamain ketika aku jadi Onyo yang belakangnya cikal bakal pramuka semuanya, kemudian aku menjadi Mbak Wonosobo tuh aku nggak bisa. Ya kayak jadi dua muka, punya dua muka, maksudnya punya dua kepribadian gitu ya. Karena kita untuk menjaga profesionalitas kita perlu kayak gitu Mas. Emang itu Menyesuaikan dibutuhkan, ya benar. Tapi ya itu kalau masalah, makanya kayak kita mau ngobrol personal atau mau ngobrol persoalan apa namanya di profesional kayak gitu, kita harus kayak gitu. Jadi nggak gampang loh jadi Mbak Wonosobo. Seolah-olah walaupun nggak banyak yang kenal aku, seolah-olah tuh kalau aku mau gerak-gerik apapun aku merasa terintai. Jadi ketika aku membuat kesalahan, membuat image yang nggak baik, aduh aku bawa nama Mbak Wonosobo nih. Jadi tuh selama aku menjabat Mbak Wonosobo sebelum ada adik tingkatku, aku tuh kayak berusaha keras banget, prihatin banget nemen gitu buat jaga image. Gimana caranya kamu bersih gitu ya? Jangan sampai ada yang maksudnya Mbak Wonosobo pacaran gini gitu. Jangan sampai media tahu keburukan kamu gitu maksudnya. Ya, kayak kan jadi kayak dua muka ya, kalau maksudnya kita harus menjadi kepribadian yang lain untuk menjaga profesionalitas. Harus memiliki kepribadian yang seperti itu. Ya, walaupun aku sebelum itu belum pernah pacaran juga sih, tapi tuh dalam jangka waktu 1 tahun itu kan ketika kita jadi Mbak Wonosobo nih, image-nya kan naik. Terus kayak sosial media itu kita jadi rame kan, diserbu orang. Nah, di situ tuh godaan. Kayak cowok-cowok apa kayak gitu. Ya namanya anak remaja kan ya Mas, kayak gitu kan pada godain gitu. Deketin atau waktu kamu menjabat menjadi Mbak Wonosobo, kamu kan mempromosikan Wonosobo especially di pariwisatanya. Kemudian kita nggak bisa deny juga dong bahwa sampah itu adalah permasalahan internasional ya, permasalahan global kan saat ini. Dan kita lihat sendiri, kita nggak usah nutup-nutupin lah ya. Iya. Wonosobo real permasalahan tentang sampah itu nggak bisa di-solve sampai saat ini. Gimana kalau misalkan misalkan begini, gimana misalkan kalau ada orang yang nanya, kamu pada saat kamu presentasi ya, presentasi tentang Dieng misalkan, terus ada yang nanya, itu Dieng masih kotor. Untuk menjawab pertanyaan itu seperti apa? Itu banyak pertanyaan kayak gitu Mas, persoalan sampah. Ini sebelum aku gimana jawabnya, aku punya banyak cerita. Jadi setelah aku jadi tuh wisata itu sering banget, terutama orang-orang yang di circleku ya, yang punya kontakku tuh, dia mempermasalahkan masalah ini, apa namanya, ketahanan pariwisata di daerah Sikunir yang waktu itu lagi nge-in-in-nya Sikunir nih. Nah, itu dia tuh sebagai warga Dieng tuh sebenarnya merasa dirugikan, merasa tidak diperhatikan pemerintah, banyak lahan yang rusak, banyak apa namanya sampah juga itu tadi, terus kayak nggak diperhatikan. Padahal gaungnya waktu itu 2013 lah, itu tuh pas lagi Indonesia terkenal dengan sunrise terbaik di Asia Tenggara, yaitu di Sikunir. Sikunir itu di mana? Di Dieng. Dieng itu di mana? Di Wonosobo kayak gitu. Aku sering dapat aduan kayak gitu Mas Olis. Jadi sampai akhirnya aku hanya bisa menjembatani ketika ada masukan seperti ini, kemudian aku melaporkan kepada bagian promo dan lain-lain. Karena kita di bawah bagian promo Dinas Pariwisata pada waktu itu kan. Aku akhirnya menyampaikan itu hanya pada di tahap itu, dan kemudian karena pada masaku itu kan jarang paguyuban Mbak Mas Wonosobo atau komunitasnya Mbak Wonosobo tuh belum sebagus sekarang gitu loh, yang kental, banyak organisasinya terjaga, itu belum. Aku merintis dari nol lagi karena yang dulu-dulu tuh pada hilang karena sibuk itu tadi. Jadi kayak pengen kerja sama pihak lain akhirnya untuk untuk kayak ada kegiatan bersih sampah kayak gitu ya masih sangat terbatas banget lah. 2013 itu belum kayak sekarang sosial media udah menjamur dan lain-lain juga. Jadi kayak aku kegiatannya atau gerakanku tuh masih terbatas banget ya, dikali dan kebersihan ya kayak gitu. Kebersihan karena itu sudah menyalahi aturan, ada undang-undangnya itu Mas. Gitu ya. Oke, di belakang nih ada piala. Ini piala bisa diceritain nggak? Aku ambil boleh nggak? Oh boleh. Dari yang kecil dulu ya. Oh ya. Nah, ini juara 3 speech Java contest. Iya. Kalau yang ini piala pertama aku sih sebenarnya Mas. Ini waktu kamu S1 ya? Enggak, ini waktu aku masih SMA. 2012 tuh aku masih SMA. Kelas 3
SMA. Ini tuh piala pertama aku pas awal banget lah, awal piala banget ini yang aku punya. Ini juara pidato bahasa Jawa di UMP Purworejo, Sekarisidenan Kedu. Tapi cabang pramuka sih. Kayak gitu. Terus habis itu tuh aku hampir setiap minggu, kata temanku sih, menurut temanku itu hampir setiap minggu kayaknya aku maju ke depan upacara itu buat nyerahin piala. Berarti ini belum semuanya ya pialanya. Enggak, ya? aku cuma sampel aja doang. Ini cuma beberapa karena nggak muat mungkin ya. Iya. Terus ini juara kategori Aswaja. Aswaja, iya. Putri Fatayat NU. Wow, luar biasa ya. Ini yang juara Jawa Tengah, Mas. Aku Iya, jadi juara Putri Tengah. Aswaja Jawa Tengah nih. Ini ajang yang lebih ya levelnya lebih di atas daripada juara Mbak Wonosobo gitu. yang tadi aku katakan. Tapi pialanya ini yang Mbak. Tapi pialanya lebih kecil Itu ya. kan piala bergilir. Kalau yang ini lebih kecil, tapi ini jangan salah, ini duitnya lebih besar. Oh gitu. Penghargaan yang lain ini lebih gede gitu. kalau yang ini. Jadi Ini kayak pialanya cuma simbol doang kayak gitulah. Kalau yang ini kan kebetulan ini duplikat dari piala bergilir Mbak. Saya ambil ya. Wisata. Aduh, berat banget, nggak usah deh. Ya itu nggak bisa kalau biasanya bawa itu 2 orang. Ini ya. Wow. Ya. Pas di panggung kamu pegang kayak gini. Iya, Kuat nggak? yang nggak kuat lah, cuma dibantuin sama Pak Wakil Bupati kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Ditaruh ya. Di bawah itu ditaruh. Kalau piala yang bentuk itu sebenarnya di sana ada itu piala yang Mbak Wonosobo, kemudian Mbak kategori apa gitu kan. Pialanya kayak bentuk maskot kayak gitulah ada. Terus ini yang terakhir yang paling kecil nih di sini. Ya, itu tadi cuma Ini juara 3 stand up komedi. on stage. Kamu ikutan ini? Iya, itu karena dipaksa. Oh, dipaksa. Jadi saking aku bingung, ini kan ada agenda Ramadan gitu lah, Ramadan. Terus ini tuh dari FE kalau nggak salah, Fakultas Ekonominya Unsik waktu itu ngadain lomba kayak gini. Terus kayak aku tuh diojok-ojokin sama seniorku yang duta wisata senior. Kebetulan beliau jadi panitianya juga. Terus aku suruh ikut dong. Di atas aku bingung mau ngelawak apa, yang ngelawak tempe kemul aja. Tapi juara ya? Kebetulan. Hebat. Aku merasa aku nggak pintar, tapi aku merasa aku beruntung sih, Mas. Aku kayak begitu. gitu. Wow, luar biasa ya. Sekarang sudah 2020, mau ke 2021. Kamu udah bisa dikatakan sebagai senior kan? Di apa namanya? Lingkup Duta Wisata. Lingkup Duta Wisata Wonosobo. Ada hal-hal yang mau kamu sampaikan nggak ke masyarakat Wonosobo atau ke dedek-dedek yang Dedek kamu saya. ya, dedek-dedek yang mungkin berminat untuk mengikuti Duta Wisata Wonosobo, apa sih yang harus disiapin dan apa sih sebenarnya Duta Wisata kayak gitu? Iya. Jadi untuk beberapa hal yang perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa Duta Wisata itu bukan cuma persoalan ajang kecantikan atau kegantengan secara fisik seperti itu. Jadi itu harus teman-teman sadari betul bahwa stereotip tersebut itu sudah tidak ada di kalangan Duta Wisata kayak gitu. Kita harus meniadakan itu dengan atau tanpa terpaksa pun kita harus bisa meniadakan hal tersebut. Karena di dalam perlombaan atau ajang Duta Wisata itu banyak sekali kita itu justru adu education about tourism ambassador, tentang bagaimana kita menjadi seorang duta, tentang bagaimana kita memahami pariwisata dan bagaimana kita menjadi pioner untuk mempromosikan pariwisata seperti itu. Nah, yang terpenting sih aku selalu pesan sama teman-teman yang mau ikut Duta Wisata, selain mempersiapkan diri, jadilah orang yang punya good attitude. Itu penting banget karena sebelum ilmu, akhlak dulu yang lebih atas kayak gitu. Mungkin aku memang tidak pintar atau tidak secantik yang lain, tapi aku meyakini bahwa aku punya sisi kecantikan dari bidang yang lain. Dan mungkin salah satunya aku kebetulan pada waktu perlombaan itu aku bisa menjaga attitude-ku karena aku merasa attitude itu penting banget sih kayak gitu di ajang manapun, bahkan nggak cuma di Duta Wisata kan ada. Kalau untuk masyarakat Wonosobo nih untuk menjaga kebersihan ya khususnya ya. Itu gimana? Nah itu aku sih berharap karena Wonosobo itu multi kelas masyarakat, jadi ada masyarakat tingkat rendah ataupun tingkat atas, maka sebaiknya dari kita harus punya kesadaran diri sih Mas. Nggak bisa dipaksa juga orang tuh harus mau ngikutin aturan, itu nggak bisa dipaksa. Mungkin banyak faktor juga orang tidak bisa taat aturan, tetapi kalau kita berangkat dari kesadaran diri kita gitu, untuk menjaga bahwa kebersihan itu kan kepentingannya untuk diri
diri kita nih, apalagi menjaga pariwisata yang sudah ada. Pasca pandemi ini kan pasti banyak sekali yang perlu kita koreksi, banyak pariwisata yang maksudnya nggak terurus atau belum terlalu terawat gitu kan, pasti butuh peran kita, dan itu semua nggak bisa berjalan tanpa peran masyarakat semua itu tadi. Dengan masyarakat yang multi level itu tadi ya harusnya bisa berperan sebagaimana mereka di posisi mana gitu. Kalau sebagai masyarakat biasa ya paling tidak kita bisa menjaga diri kita, kemudian untuk menjaga diri kita dari misalnya membiarkan membuang sampah dengan sembarangan, membiarkan akses fasilitas pariwisata rusak dan seterusnya, atau malah merusak akses pariwisata gitu. Itu kalau kita jadi masyarakat biasa. Kemudian untuk yang misalnya di level yang memang punya tugas ke sana ya harus ada perbaikan-perbaikan untuk menyambut atau menyongsong masa yang akan datang, karena pasca pandemi ini sebenarnya adalah pasca yang paling menantang sih buat semua penggerak pariwisata. Bahkan paling berdampak kan juga penggerak pariwisata kan kayak gitu, karena karena pandemi ini. Makanya ayolah bareng-bareng kita sebagai masyarakat Wonosobo jangan jadi masyarakat yang kolot dan semaunya sendiri kayak gitu. Kita harus punya kesadaran untuk bisa menjaga apa yang kita miliki. Bahkan selain merawat, kita justru seharusnya bisa meningkatkan itu tadi untuk mengembalikan kemungkinan kerugian-kerugian di masa lalu karena pandemi kayak gitu. Oke, itu dulu. Thank you very much. Thank you for having me here. Aku juga sangat beruntung bisa speech di sini, ngobrol bareng. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Makasih udah ditunjukin piala-pialanya juga, diceritain tadi. Thank you very much. Semoga bisa menginspirasi semuanya, karena setiap kita punya kesempatan yang sama kok. Oke. Thank you very much. I'll see you again soon. See you Bye. guys. Bye. Sukses.